Ya, silakan kelompok berikutnya. Kelompok 2 izin share screen ya, Bu. Ya. Ini kelompok 2 yang bicara siapa ya? Namanya diganti nih, pengguna Zoom ini. Oh, iya Bu, saya. Nanti kalau di screenshot untuk kehadiran malah nggak ada namanya. Ibu sebentar ya. Ibu izin pengertian tablet effervescent. Tablet yang mengeluarkan buih ketika dimasukkan ke dalam air. Buih yang keluar tersebut adalah gas karbon dioksida yang dihasilkan dari reaksi antara asam organik dengan garam turunan karbonat. Gas karbon dioksida ini membantu mempercepat hancurnya tablet dan meningkatkan kelarutan zat aktif. Selain itu, gas karbon dioksida ini juga memberi rasa segar seperti halnya pada minuman kaleng berkarbonsi. Selanjutnya ada keuntungan dari effervescent itu yang pertama memberikan cita rasa menyenangkan karena karbonasi menutupi rasa zat aktif. Tablet mudah digunakan setelah dilarutkan, nyaman dan merupakan bentuk sediaan mengandung zat aktif yang telah praukur. Lalu keuntungan selanjutnya dapat dikemas secara individual untuk mencegah masuknya kelembapan sehingga menghindari masalah ketidakstabilan kandungan. Keuntungan selanjutnya dari effervescent dapat mengandung beragam zat aktif dan dapat diberikan pada pasien yang sulit menelan tablet atau kapsul. Dan keterbatasan effervescent yaitu yang pertama proses menghilangkan rasa tidak menyenangkan relatif sulit. Lalu yang kedua pengendalian ruangan dengan kelembapan dan suhu terkendali untuk mempertahankan dan kestabilan. Yang ketiga harga relatif lebih mahal. Tujuan dari penggunaan tablet effervescent yaitu dibuat untuk memudahkan penyerapan obat karena obat diberikan dalam bentuk larutan ketika akan digunakan. Tablet effervescent juga dapat melindungi zat aktif yang tidak tahan dengan pH lambung. Lalu yang ketiga, tablet effervescent dibuat untuk memudahkan bagi pasien yang tidak dapat menelan tablet konvensional, pil, atau kapsul karena sebelumnya digunakan tablet dilarutkan dalam air terlebih dahulu. Tablet effervescent dibuat untuk menutupi rasa zat aktif yang kurang enak. Oke, lalu proses produksi. Untuk proses produksinya sendiri itu memerlukan perhatian khusus pada kelembapan relatif maksimum itu 25% dan suhu ruang terkendali 25 derajat. Kemudian metodenya itu bisa menggunakan metode granulasi basah dan granulasi kering. Untuk formulanya sendiri umumnya itu bisa digunakan
piridoksin, PVP, sukrosa, asam sitrat monohidrat, asam tartrat, natrium bikarbonat, dan PG 8000. Kemudian setelah itu pertimbangan pemilihan formula. Lalu contoh-contoh produk yang biasa kita ketahui ada Milanta Effervescent, CDR atau CDR, terus Extra Joss Effervescent, dan Imbus Effervescent, dan lain-lain. Beberapa kategori bahan aktif yang dibuat sediaan effervescent. Yang pertama ada zat aktif yang sulit dicerna atau rusak di lambung. Contohnya Ca2, CO3. Kemudian ada zat aktif yang sensitif terhadap cahaya, lembab, dan oksigen, misalnya vitamin-vitamin. Kemudian ada zat aktif yang sensitif terhadap pH, misalnya asam-asam amino dan antibiotik. Kemudian ada zat aktif yang memerlukan dosis besar, umumnya ukuran tablet effervescent lebih besar dibandingkan tablet konvensional, 1 inch dengan bobot tablet 5 gram. Selanjutnya ada sifat bahan tambahan. Yang pertama asam makanan, contohnya asam sitrat, asam tartrat, asam malat, dan asam fumalat. Asam sitrat sendiri mempunyai BM 210,14. Struktur kimianya yaitu C6H8O7H2O. Yang kedua ada asam anhidrat dan asam garam, contohnya natrium dihidrogenfosfat. Dan yang terakhir sumber karbohidrat dan bahan tambahan lain, yaitu pengikat dan zat penggranul, pengisi, lubrikan, gelitan, dan pemanis. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Lanjutkan. Silakan kelompok berikutnya siapa? Ini udah selesai belum kelompoknya? Sudah, Bu. Oke. Bisa di stop share. Lanjut kelompok berikutnya. Selanjutnya dari kelompok 3. Ini kenapa suaranya nih Lulu? Halo, halo. Kok saya mendengarnya suaranya putus-putus ya? Yang mengeluarkan bui ketika dimati yang keluar tersebut Iya, Bu, adalah gas CO2. putus-putus. Iya, Bu. Suaranya jadi kurang jelas gitu loh. Sinyalnya ya? Tablet effervescent. Ya, udah jelas. Untuk pengertiannya, tablet yang mengeluarkan buih ketika dimasukkan ke dalam air. Buih yang keluar tersebut adalah gas CO2. Untuk keterbatasannya, yang pertama proses menghilangkan rasa tidak menyenangkan relatif sulit. Yang kedua, pengendalian ruangan dengan kelembapan dari suhu terkendali. 3, harga relatif lebih mahal. Tujuan penggunaan untuk memudahkan penyerapan obat karena dalam bentuk larutan. Yang kedua, dapat melindungi zat aktif yang tidak tahan dengan pH lambung. Yang ketiga, untuk memudahkan bagi pasien yang tidak dapat menelan tablet, pil, kapsul. Yang keempat, untuk menutupi rasa zat aktif yang kurang enak. Yang kelima, dapat meningkatkan estetika dan rasa. Selanjutnya ada bahan aktif. Yang pertama ada zat aktif yang sulit dicerna atau rusak di lambung. Contohnya ada Ca2CO3. Yang kedua, zat aktif yang sensitif terhadap cahaya, lembab, dan oksigen. Contohnya vitamin-vitamin. Yang ketiga, zat aktif yang sensitif pH. Contohnya amino dan antibiotik. Yang keempat, zat aktif yang memerlukan dosis besar. Selanjutnya ada contoh bahan aktif. Yang pertama, sediaan mengandung kalsium dan vitamin D. Yang kedua, asam asetil salisilat. Yang ketiga, ibuprofen. Yang keempat,
antasida, yang kelima ergotamin, yang keenam antibiotik, penisilin, tetrasiklin, amoxicillin, yang ketujuh asam nikotinat, yang kedelapan ada asetil cysteine. Selanjutnya untuk keuntungannya, yang pertama memberikan cita rasa yang menyenangkan karena berkarbonasi. Yang kedua, tablet mudah digunakan dengan dilarutkan. Yang ketiga, dapat dikemas secara individual. Yang keempat, dapat mengandung beragam zat aktif. Yang kelima, dapat memberikan kepada pasien sulit menelan. Yang keenam, cocok digunakan untuk zat yang Dan yang keenam, cocok digunakan untuk zat aktif yang lebih stabil dalam tablet effervescent. Selanjutnya bahan tambahan. Yang pertama sumber asam. Contohnya asam makanan, asam anhidrat, dan garam asam. Yang kedua karbonat. Contohnya natrium bikarbonat, natrium karbonat, dan kalium bikarbonat. Sifat bahan tambahan. Yang pertama bersifat anhidrat, yang kedua kelarutan, yang ketiga kompresibilitas, dan yang keempat kompaksibilitas. Bahan tambahan lain. Yang pertama ada pengikat dan zat penggranul, yang kedua pengisi, yang ketiga lubrikan, yang keempat glidan, yang kelima antideren, yang keenam pemanis, ketujuh penambah rasa, kedelapan pewarna, kesembilan surfaktan, dan yang kesepuluh antibusa. Lalu ada proses produksi. Yang pertama itu ada kelembapan relatif maksimum 25% dan suhu ruangan terkendali 25 derajat. Yang kedua, metode pembuatan granul yaitu ada dua. Yang pertama ada granulasi basah, seperti pemanasan, cairan non-reaktif, Dan yang kedua itu ada granulasi kering. Lalu selanjutnya ada contoh formula. Yang pertama itu ada piridoksin, yang kedua ada polyphenylpyrrolidone, yang ketiga ada sukrosa, yang keempat ada asam sitrat monohidrat, yang kelima ada asam tartat, yang keenam ada natrium bikarbonat, yang ketujuh ada PEG 8000. Selanjutnya pertimbangan pemilihan formula. Yang pertama itu pengikat yang digunakan adalah PVP karena PVP merupakan pengikat yang larut dalam air. Kemudian pengisi yang digunakan adalah sukrosa karena pengisi yang digunakan dalam tablet effervescent biasanya adalah gula. Kemudian yang ketiga, asam yang digunakan adalah kombinasi asam sitrat monohidrat dan asam tartrat. Karena kombinasi tersebut merupakan kombinasi yang baik dalam tablet effervescent. Selanjutnya basa yang digunakan adalah basa natrium bikarbonat karena basa tersebut digunakan dalam kombinasi asam tartrat. Dan lubrikan yang digunakan adalah PEG 8000. Kemudian contoh produknya ada Milanta, Extrajos, CDR, Vitacare Extersi Effervescent, Imbos Effervescent, Redoxon, dan J-School Effervescent. Selanjutnya evaluasi tablet Effervescent. Ada dua, yang pertama parameter fisik, yang kedua parameter kimia. Secara fisik yaitu keseragaman ukuran dan keragaman bobot, uji waktu hancur, kekerasan tablet, dan friabilitas. Kemudian parameter kimianya adalah pH larutan dan keseragaman kandungan atau keragaman bobot. Demikian penjelasan materi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih satu lagi ya? Bu, iya, kelompok terakhir Bu, izin share Iya. screen ya Bu. Ya, silakan. Ibu mohon maaf, kelompok 4 dulu ya, Ra. Ya, terserah boleh yang mana aja yang sudah siap Oh iya, boleh ya udah, sorry Kak, aku silakan ingin tahu. didiskusikan. Ya, Silakan Kak. Ya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang tablet effervescent, di mana tablet effervescent memiliki pengertian yaitu berupa tablet yang mengeluarkan buih ketika dimasukkan ke dalam air. Buih yang keluar tersebut adalah gas karbon dioksida yang dihasilkan antara reaksi asam organik dengan garam turunan karbonat. Selain itu, keuntungan effervescent memberi cita rasa yang menyenangkan karena bisa menutupi rasa zat aktif. Tabletnya mudah dilarutkan, dikemas secara individual, mencegah kelembapan, dapat mengandung beragam zat aktif. Keterbatasannya, proses menghilangkan rasa tidak menyenangkan agak sulit, pengendalian ruangan dengan kelembapan dan suhu terkendali untuk mempertahankan kestabilan, dan harganya yang relatif mahal. Selanjutnya ada tujuan penggunaan. Tujuan penggunaan tablet effervescent ini dibuat untuk memudahkan penyerapan obat, lalu dapat melindungi zat aktif yang tidak tahan dengan pH lambung, kemudian untuk memudahkan bagi pasien yang tidak dapat menelan tablet konvensional, pil, atau kapsul. Kemudian untuk menutupi rasa zat aktif yang kurang enak, dan yang terakhir dapat meningkatkan estetika dan rasa senang pasien saat akan minum obat. Selanjutnya ada bahan aktif. Di sini contoh bahan aktifnya itu seperti sediaan yang mengandung kalsium dan vitamin D, lalu ada asam asetil salisilat, acetaminophen, ibuprofen, antacid, ergotamin, dan antibiotik. Antibiotik di sini yang tergolong adalah penisilin V, tetrasiklin, dan amoxicillin. Selanjutnya ada zat tambahan. Di sini zat tambahannya itu sumber asam, asam makanan, asam anhidrat, dan garam asam. Yang kedua itu ada sumber karbonat. Untuk zat tambahan lainnya itu ada pengikat dan penggranul, pengisi, lubrikan, gelidan, anti-adheren dan pemanis, penambah rasa, pewarna, surfaktan, dan anti busa. Lalu untuk proses produknya itu kelembapannya relatif maksimum 25% dan suhu ruang terkendali 25 derajat Celcius. Lalu untuk metodenya dibagi menjadi 2, metode pembuatan granul basah dan granul kering. Untuk pembuatan granul basah itu dibagi lagi menjadi 3 dengan pemanasan, dengan cairan non-reaktif, dan dengan cairan reaktif. Yang selanjutnya ada formula. Formula terdiri dari piridoksin, PPP, sukrosa, asam sitrat monohidrat, asam tartat, natrium bikarbonat, PEG 8000. Kemudian pertimbangan pemilihan formula, yaitu pengikat yang digunakan dipilih PPP karena PPP merupakan pengikat yang larut dalam air. Kemudian pengisi yang digunakan adalah sukrosa karena pengisi tersebut digunakan dalam tablet effervescent adalah. Kemudian asam yang digunakan adalah kombinasi asam sitrat monohidrat dan asam tartat karena dengan kombinasi akan diperoleh tablet effervescent yang baik. Kemudian basa yang digunakan adalah natrium bikarbonat karena basa tersebut bisa digunakan dalam kombinasi dengan asam tartat. Lubrikan yang digunakan harus larut air. Kemudian evaluasi tablet, ada yang pertama parameter fisik, terdiri dari pemeriksaan penampilan fisik, keseragaman ukuran, keseragaman bobot, kekerasan tablet, kemudian friabilitas, kemudian ada uji waktu hancur, kemudian untuk parameter yang kimia, ada pH larutan, kemudian keseragaman kandungan atau keseragaman bobot. Kemudian untuk contoh produknya ada
Milanta Effervescent, Estradiol Effervescent, Redoxon, Jesco Effervescent, dan yang lain-lain. Demikianlah materi ringkasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa masih ada lagi? Ini 5 ya kelas ini ya, 5 kelompok ya? Satu lagi Bu, satu lagi. Kelompok Arab. Iya. Jangan cari trin ya. Iya, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya selamat malam. Perkenalkan, saya Azahra dan dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Azahra dan ada Dia dan ada anak saya Rayu dan Rafi. Di sini saya akan menjelaskan tentang tablet Effervescent. Apa sih tablet Effervescent itu? Jadi kita kan tahu nih tablet-tablet yang kayak CDR, Jesco itu kan ngeluarin bui nih. Nah itu tuh adalah contoh tablet Effervescent. Pengertian secara lengkapnya sih, tablet yang mengeluarkan bui ketika dimasukkan ke dalam air. Nah, bui yang keluar tersebut adalah gas karbon dioksida yang dihasilkan dari reaksi antara asam organik dengan turunan karbonat. Biasanya tablet-tablet ini tuh kayak dilarutin ke air gitu loh. Jadi nanti dia bui-bui gitu. Silakan dilanjut. Lalu ada keuntungan effervescent, keterbatasan effervescent, dan tujuan penggunaan. Contoh dari keuntungannya yaitu memberikan cita rasa yang menyenangkan. Tablet mudah digunakan setelah dilarutkan, dapat mengandung beragam zat aktif. Untuk keterbatasannya itu proses menghilangkan rasa tidak menyenangkan, relatif sulit. Tujuan penggunaan untuk memudahkan penyerapan obat, karena obat diberikan dalam bentuk larutan. Dilanjut. Selanjutnya ada bahan aktif. Beberapa kategori bahan aktif yang dibuat sediaan Effervescent, yaitu yang pertama ada zat aktif yang sulit dicerna atau rusak di lambung. Yang kedua, zat aktif yang sensitif terhadap cahaya, lembab, dan oksigen. Yang ketiga, ada zat aktif yang sensitif pH. Yang terakhir, ada zat aktif yang memerlukan dosis besar. Kemudian ada bahan zat tambahan. Sifat bahan zat tambahan yang digunakan, yang pertama ada bersifat anhidrat, yang kedua kelarutan, yang ketiga kompresibilitas, yang ketiga kompaktabilitas. Sifat bahan zat tambahan digunakan, yang pertama ada sumber asam, yang kedua ada sumber karbonat. Lalu bahan tambahan lainnya ada pengisi, lubrikan, glidan, anti-antrian, pemanis, penambah rasa, pewarna, surfaktan, dan anti busa. Selanjutnya. Oke, lanjut ke proses produksi ya. Jadi kalau proses produksi tablet Effervescent itu tuh emang perlu diperhatikan banget untuk kelembapannya, yaitu maksimum 25% dan suhu ruang terkendali 25 derajat. Buat ngelihat suhu terkendali sama kelembapan tuh biasanya kalau di ruang produksi, di dinding tuh ada tuh kayak skala jamnya gitu. Nah kita bisa ngelihat tuh tiap berapa, biasanya sih tiap pagi dan siang ya untuk pengecekan ya nanti tidak mempengaruhi proses produksi selanjutnya. Terus untuk metode pembuatan granulnya seperti yang udah kita pelajari di awal, granul kan ada granul basah dan kering, sama tablet Effervescent juga dia ada granulasi basah dan kering. Boleh dilanjut? Selanjutnya formulasi. Pada bagian formulasi contohnya ini ada vitamin C, piridoksin, P50, sukrosa, asam sitrat monohidrat, asam tartat, natrium bikarbonat, PEG 8000. Nah, untuk pertimbangan pemilihan formula yang harus dipertimbangkan yaitu pengikat yang digunakan, pengisi yang digunakan, asam yang digunakan, basa yang digunakan, lubrikan yang digunakan harus larut dalam air. Selanjutnya ada evaluasi. Evaluasi itu ada dua, yaitu parameter fisik dan parameter kimia. Untuk parameter fisik itu ada keseragaman ukuran, keragaman bobot, kekerasan tablet,
variabilitas, uji waktu hancur. Untuk parameter kimia itu ada pH larutan, keseragaman kandungan atau keseragaman bobot. Untuk contoh produknya itu ada Milanta effervescent, CDR, extra juice effervescent, holistic hair ester C effervescent, Vitac hair ester C effervescent, Imbus effervescent, Redoxon, J-School effervescent. Sekian presentasi mainnet dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ya, jadi memang untuk tablet effervescent ya merupakan satu jenis tablet yang khusus ya, walaupun secara umum pembuatannya hampir sama ya dengan pembuatan tablet biasa, granulasi basah, cara kering ya. Tapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada saat pembuatan tablet effervescent ya. Jadi ada kelebihan dan kekurangannya tergantung tujuan penggunaannya ingin seperti apa. Izin share screen ya. Jadi prinsipnya tadi sudah teman-teman ulang-ulangi ya. Prinsip effervescent itu terbentuknya gas CO2 itu prinsipnya ya. Gas CO2 yang dihasilkan itu kemudian akan memberikan manfaat. Apa manfaatnya ya? Jadi manfaat yang kita bisa ambil dari terbentuknya gas karbon dioksida ini membantu mempercepat hancurnya tablet. Ya. Nah, sebentar ya kita dengar azan dulu.
Ya, kita lanjutkan lagi ya. Jadi pertama itu adalah tentang pengertian tablet effervescent. Jadi begitu tablet itu dilarutkan ke dalam air menghasilkan buih. Buih itu apa? Buih itu adalah gas CO2 yang terbentuk dari reaksi asam dan basa, ya, antara asam organik dan basanya itu dari karbonat atau bikarbonat atau turunannya. Ya, kemudian gas tadi yang terbentuk tadi ya, buih itu kan gas, yaitu apa? Gas karbon dioksida. Itu gunanya adalah bisa mempercepat hancurnya tablet, ya. Karena reaksi itu kan akan membantu kelarutan, meningkatkan kelarutan dari zat aktifnya. Dan gasnya tadi juga memberikan rasa segar karena kan karbonat tadi ya, karbonasid tadi. Jadi ada manfaat untuk terasa lebih enak gitu ya kalau dalam bentuk tablet effervescent. Seperti kan sediaan-sediaan vitamin ya, vitamin C ya yang sudah ada di pasaran yang memang bentuk sediaan effervescent ya. Kemudian hasilnya itu berupa larutan. Jadi kalau larutan itu kan satu fase jadi jernih. Ya, di situ ya untuk tablet effervescent. Kemudian tujuan dibentuknya tablet effervescent kenapa ya? Kenapa kita membuat tablet effervescent? Jadi tujuannya karena dari hasil yang dihasilkan tadi terbentuk gas atau ada karbonat ya, karbonasi nama prosesnya yang pembentukan gas karbonat tadi bisa menutupi rasa dari zat aktif. Meskipun tergantung dari sifat zat aktifnya ya, ada yang tidak tertutup sempurna, makanya di dalam komponen dari effervescent nanti, selain ada pemanis, ada juga flavor. Maksudnya flavor itu memberi aroma yang lebih nyaman bagi konsumen. Nah, kemudian tablet effervescent itu dia sifatnya memang komponennya larut dalam air ya. Jadi zat aktif maupun zat tambahannya memang yang bersifat mudah larut dalam air. Ya, dia untuk pengemasannya prinsipnya memang dia harus tertutup rapat, ya. Kenapa? Karena menghindari masuknya uap air dari udara, ya. Apalagi kalau di penyimpanan ya, penyimpanan kita kan kondisi di Indonesia itu ya lembabnya kelembapannya tinggi dan suhunya juga ya. Jadi Indonesia kalau zona stabilitasnya itu zona 4 jadi 4B malah ya. Jadi panas dan lembab 75% ya. Jadi makanya itu dengan kelembapan yang tinggi artinya kan di udara kita tuh banyak uap air tuh banyak. Jadi sementara si effervescent isinya asam dan basah yang sama-sama dalam bentuk kering. Sehingga harus dihindari masuknya uap air dari luar. Kalau enggak nanti rusak sebelum digunakan ya. Nah, bisa dimanfaatkan untuk pasien yang memang sulit untuk menelan tablet karena sudah dalam bentuk larutan kan. Ya. Begitu juga dengan zat aktif yang tidak stabil dalam larutan. Jadi dia dibentuklah dalam bentuk tablet dulu. Begitu mau digunakan baru dilarutkan sehingga kan lebih stabil ya dalam bentuk tablet karena kering ya. Nah, namun di sini di samping biasa ya kalau ada kelebihan ada kekurangan. Namun mana yang maksudnya yang kita inginkan ya, yang manfaat yang paling banyak gitu loh. Jadi kan setiap sesuatu kita ada perimbangan risiko dengan manfaatnya. Kalau memang manfaatnya jauh lebih banyak, itu akan kita lakukan ya. Kalau risiko lebih banyak untuk apa ya kan? Pastinya di sini lebih banyak manfaatnya. Walaupun ada kekurangannya, yaitu apa? Untuk memproduksi suatu tablet effervescent pastinya membutuhkan kondisi itu di ruangan itu terkait dengan kelembapan dan suhu. Yaitu tadi sudah dijelasin ya, apa namanya, memang di ruangan produksi pasti ada alat untuk pencatatan suhu dan kelembapannya yang dimonitor kalau nggak salah sehari 2 kali ya, entah pagi siang, entah pagi sore. Jadi dia memang 2 kali dalam sehari dilihat. Bahkan kalau ada yang ini, apa, mereka bisa mencatat secara elektrik itu berapa iniannya, tercatat. Mereka punya record-nya ya. Sehingga dengan demikian butuh karena kondisinya yang memang terkontrol
Dia harus kelembapannya maksimal 25% dan suhunya juga maksimal 25 derajat sehingga pastinya lebih mahal dibanding ruang produksi biasa ya. Nah, cuman di sini kita bisa lihat dengan tablet effervescent yang tadi sih sebagian sudah dijelaskan di awal ya. Misalnya untuk kestabilan dari zat aktif, ya kan? Zat aktif yang memang dia tidak stabil, misalnya rusak oleh asam lambung atau dia mengiritasi lambung ya, kayak asetosal. Asetosal ya, dia di Farmakope 4 Indonesia 4 itu dia memang ada dalam selain tablet salut enterik, dia juga bisa dalam bentuk tablet effervescent. Jadi tablet ternyata di sini kan komponennya ada basa ya. Jadi asam dan basa. Asam dan basa ini apabila masuk ke dalam lalu effervescent masuk ke dalam saluran cerna, itu mengakibatkan pH di dalam lambung, pH lambung yang asam itu dia akan menaikkan pH dari asam lambung. Ya, sehingga di situ mempengaruhi kerja daripada zat aktif ya di sini, maka nanti aspirin tetap ada di dalam larutan dan dengan cepat dipakai oleh tubuh. Jadi maksudnya aspirinnya tidak mengiritasi lambung ya. Kemudian tadi ya tablet effervescent memudahkan pasien yang tidak bisa menelan, iya karena memang sudah dalam bentuk larutan ya. Kemudian itu tadi manfaat-manfaat dari tablet effervescent. Kalau zat aktif ya, zat aktif yang sekarang ini ada disetujui di Badan POM yang untuk tablet effervescent itu yang udah ada adalah paracetamol dengan paracetamol asetilsistein ya, Flumucil gitu nama dagangnya ya, sama alendronat ya, obat anti osteoporosis itu sudah ada dalam bentuk effervescent. Asam askorbat yang untuk sediaan effervescent itu masuk ini ya, sediaan suplemen ya, seperti Estersi, ya, Holisticare itu masuknya ke suplemen makanan, ya. Kalsium CDR itu juga suplemen makanan. Nah, untuk bahan aktif yang dapat dibuat dalam bentuk effervescent tadi adalah jadi maksudnya keuntungan kita membuat tablet effervescent yaitu bisa untuk zat aktif yang tadi yang sulit dicerna atau merusak lambung, yang tadi seperti asetosal atau juga kalsium karbonat, di mana kalsium karbonat itu bisa menyebabkan konstipasi karena di dalam lambung dia kalau tablet biasa ya, kalau di dalam tablet biasa dengan adanya pH yang asam di dalam lambung dia akan menjadi gas CO2. Nah, pembentukan gas CO2 itu menyebabkan kalsium karbonatnya terurai. Ya, sehingga proses penyerapannya akan terganggu. Nah, inilah yang akan menyebabkan konstipasi. Nah, namun dengan adanya dia dibentuk menjadi tablet effervescent, maka di sini pH dari asam lambung meningkat sehingga kalsium karbonatnya itu dia tidak mengganggu proses penyerapannya gitu. Kalsium karbonat pada pasien usia lanjut di mana tingkat keasamannya di dalam saluran cerna berkurang. Kalsium karbonat kemungkinan melewati saluran cerna tanpa terdisolusi. Jadi kalau misalnya asam, jadi kalau misalnya kalsium karbonat kan sifatnya basa. Kalau misalnya sifatnya basa, kalau pH-nya dia meningkat kan kalau adanya tablet effervescent itu dapat meningkatkan pH. Kalau dapat meningkatkan pH, maka si kalsium karbonatnya di dalam pH yang lebih basa dia tidak terurai, tetap dalam bentuk kalsium karbonat, dalam bentuk molekul. Kalau dalam bentuk molekul, maka penyerapannya lebih sempurna. Ya, jadi suatu bahan kimia antara terionisasi dengan bentuk molekul, itu penyerapannya akan lebih mudah dalam bentuk molekul. Sehingga kalau dia terserap dalam kan namanya basa, dia akan tetap menjadi molekul dalam suasana basa. Nah, sehingga akan mudah terserap gitu. Nah, dengan mudah terserap ini akan tidak mempengaruhi tadi kalau apa namanya? Tidak mengiritasi lambung yang pasti, ya karena sudah langsung diserap. Kalau mengiritasi itu kalau dia terionisasi. Terionisasi dalam kondisi asam begitu maksudnya. Sehingga dia akan terlarut sempurna sebelum digunakan, sehingga siap diabsorpsi, sehingga tidak menimbulkan gas CO2 dalam lambung dan resiko terjadinya konstipasi juga terhindar. Jadi kesimpulannya kalsium karbonat dibentuk dalam bentuk effervescent lebih menguntungkan dibanding tablet biasa.
Kemudian zat-zat yang sensitif terhadap cahaya, terhadap lembab ya, terhadap oksigen, ya seperti vitamin C, yaitu lebih disukai dibentuk dalam bentuk tablet effervescent dibanding bentuk tablet biasa. Karena kan kalau tablet dalam bentuk tablet yang konvensional, vitamin C kan mudah teroksidasi. Ya, makanya dia kalau tablet biasa disalut, ya pesalut gula, salut selaput, atau dibentuk tablet effervescent. Kenapa? Karena dia lebih cepat begitu dilarutin di dalam air dia udah langsung hancur ya, hancur. Jadi dia menghindari dia terpengaruh dari misalnya teroksidasi gitu kan kalau vitamin C ya. Kemudian zat aktif yang sensitif pH, begitu sama lah prinsipnya dengan adanya dengan adanya apa namanya asam dan basa yang ada dalam effervescent akan meningkatkan pH dari asam lambung. Asam lambung meningkat pH-nya. Efek pendaparan dari saluran cerna tadi melalui karbonasi akan menginduksi artinya mempercepat pengosongan lambung lebih cepat sehingga absorpsi zat aktif menjadi maksimum. Karena kalau misalnya pengosongan lambungnya lama, tentu absorpsinya juga terganggu kan. Jadi pengosongan lambung bisa lebih cepat. Jadi ternyata dengan adanya gas karbonat, dia akan mempercepat pengosongan lambung. Dia lebih pengosongan lambung lebih cepat. Normalnya 20 menit ini akan lebih cepat sehingga absorpsi zat aktif lebih maksimum kalau pengosongan lambungnya dipercepat. Nah, kemudian zat-zat aktif yang dosis besar. Kalau dosis besar kan nggak mungkin kalau tabletnya terlalu besar nanti susah ditelan. Namun kalau effervescent kan nggak jadi masalah kan tabletnya gede juga karena dia penggunaannya sudah dalam bentuk larutan. Ya, jadi obat-obat yang memang dosis besar, makanya ada merek dagangnya zat aktif paracetamol. Itu ada yang dalam bentuk effervescent. Ya, mungkin karena besar ya kandungannya ya, bisa 500 atau 600, ya sudah misalnya dibentuk tablet effervescent aja, karena nggak akan mengganggu dalam hal pemakaian gitu ya. Kalau tablet kan itu ada ininya, ada batasan ya sesuai keseragaman ukuran kan ada batasan berapa ukuran diameter kan 4/3 dari tebal itu udah maksimal ya. Jadi ada batasannya kalau effervescent enggak. Nah, untuk bahan tambahan yang digunakan untuk pembuatan tablet effervescent, pada prinsipnya zat-zat tersebut ya sama kan seperti pada pembuatan tablet. Nah, tapi mereka itu digunakan zat tambahan yang digunakan yang sifatnya mudah larut dalam air, harus mudah larut dalam air. Ya, kalau nggak larut nanti kan tidak akan menjadi larutan jernih kan. Larutan jernih kan semua berarti komponennya larut kan, namanya larutan kan satu fase, jadi memang semua terlarut. Itu prinsipnya. Kemudian untuk bahan tambahan, komponennya yang pasti ada sumber asam dan sumber basa. Sumber basanya dari karbonat. Ya. Sekarang kita lihat sumber asam. Sumber asam bisa dari asam makanan, asamnya anhidrat atau garam, dalam bentuk garam. Asam makanan misalnya asam sitrat. Ya, mudah didapat karena dia melimpah dan murah. Sangat mudah larut ya asam sitrat. Kemudian asam berikutnya asam tartrat. Nah, di sini penggunaan asam sitrat dan tartrat digunakannya dalam bentuk kombinasi. Ya, kenapa? Karena asam sitrat kalau tunggal, asam sitrat aja, nanti granulnya rapuh. Ya, kekuatannya kurang. Namun kalau asam sitrat aja, dia menjadi lengket. Ya, jadi kalau asam tartrat doang dia rapuh, asam sitrat aja lengket. Jadi harus dalam bentuk kombinasi. Perbandingannya asam sitrat, tartrat, dan natrium bikarbonat biasanya 1 asam sitrat ya berbanding dengan 2 asam tartrat dan 3,4 natrium bikarbonat. Itu biasa komponen dasar dari tablet effervescent ada di Ansol. Selain itu bisa juga asam malat, asam fumarat. Dan ini asam adipat, asam succinat. Ini ada asam-asam organik ya. Tapi asam adipat dan asam succinat kelarutannya jauh lebih rendah. Ya, sehingga memang dia sedikit pemakaiannya karena tadi kan prinsipnya harus mudah larut dalam air. Makanya memang dominannya sih asam tartrat dan asam sitrat selain asam askorbat juga.
Ada lagi asam yang lain adalah anhidrat. Kalau anhidrat itu kan molekul yang sudah dihilangkan airnya. Ya, anhidrat tidak mengandung air. Namun jika ada air, dia terbentuk asam kembali gitu ya. Tidak bisa digunakan air dalam pembuatan sedia effervescent karena asam anhidrat dapat bereaksi sebelum digunakan. Ya, jadi asam anhidrat itu dia lebih aktif ya dibandingin asam biasa. Kenapa? Karena dia tidak mengandung molekul air. Jadi begitu ketemu air dia langsung bereaksi gitu maksudnya. Ya. Nah, berikutnya garam asam. Garam asam itu bisa natrium dihidrogenfosfat, ya, di natriumnya atau natrium asam sulfit ya. Jadi ini tapi kalau yang dipakai untuk pemakaian dalam natrium dihidrogenfosfat ya, yang biasa dipakai sama dinatrium ya. Kemudian sumber karbonatnya, sumber basanya bisa bikarbonat, bisa juga karbonat atau kalium. Bisa garam natrium atau garam kalium, baik bikarbonat maupun karbonat ya. Kalau bikarbonat ini dia lebih mudah terbentuk gas CO2-nya. Ya, makanya lebih banyak digunakan bikarbonat daripada karbonat. Nah, berikutnya adalah bahan tambahan. Prinsipnya tadi bahan tambahan sama dengan tablet ya, ada pengisi, pengikat, penghancur, lubrikan ya. Tapi dia perlu persyaratan yang spesifik ya untuk bahan tambahan effervescent ini. Nah, kalau pengikat prinsip pengikat, pengikat sebetulnya akan memperlama ya kan? Karena si pengikat itu membuat tablet granul itu kan menyatukan granul-granul. Yang pasti tablet akan memiliki daya kompak yang lebih besar, daya ikat yang lebih besar. Namun penggunaan pengikat tidak boleh mengganggu tablet itu jadi daya hancurnya gitu, nggak boleh mengganggu daya hancurnya. Nah, biasa yang digunakan yang efektif untuk effervescent adalah polyphenol pyrrolidone atau PVP. Nah, PVP itu dengan penggunaannya dia dilarutkan di dalam suatu pelarut. Biasanya pelarutnya organik ya, bisa isopropanol, bisa etanol atau hidroalkohol ya. Hidroalkohol ada campuran alkohol dengan air. Ya, jadi untuk untuk zat pengikat yang biasa digunakan untuk tablet effervescent adalah PVP. Kemudian untuk pengisi. Nah, kalau pengisi ya mengingat tablet effervescent ini sudah cukup banyak juga ya penggunaan, ada asam sitrat, asam tartrat, bikarbonat, sehingga pengisi ini hanya sedikit digunakannya atau bahkan tidak dibutuhkan. Kenapa? Karena fungsi pengisi hanya sebagai pembentuk volume dan bobot. Jadi kalau misalnya sudah cukup ya tidak ditambahkan juga tidak apa-apa ya. Nah, satu lagi yang penggunaan tidak diperlukan adalah disintegran ya. Jadi kalau ditanya penggunaan bahan tambahan pada tablet effervescent yang kalau tablet konvensional pakai, kalau dia enggak, ini disintegran. Kenapa? Karena kan dia mekanisme hancurnya dengan perbentukan gas CO2. Kan waktu kita mempelajari bahan tambahan atau eksipien kan ada ya dengan pembentukan gas CO2. Jadi otomatis proses reaksi asam basa udah terbentuk CO2 dengan sendirinya dia sudah hancur, nggak perlu lagi disintegran dari luar. Jadi kalau ada komposisi tablet effervescent, misalnya ada zat penghancur kayak amilum itu sebetulnya nggak perlu. Ya jadi memang nggak ada gunanya karena gas CO2 itu sendiri itu sudah membantu menghancurkan tablet ya gitu ya. Jadi disintegran tidak perlu. Tidak diperlukan pada formula tablet effervescent, itu disintegran. Nah, untuk lubrikan gimana? Apakah lubrikan dibutuhkan? Nah, lubrikan, kita tahu lubrikan tuh ada dua. Ada lubrikan yang hidrofob dan yang hidrofil. Yang hidrofob, lubrikan yang tidak suka kan, fobia itu nggak suka sama air. Ya, contohnya stearat, ya, magnesium, asam stearat, atau talek. Ya, itu kalau untuk tablet konvensional, lebih disukai yang bentuk hidrofob. Nah, kebalikannya, kalau effervescent lebih disukai yang hidrofil. Kenapa? Karena tadi prinsip dasar effervescent harus yang mudah larut dalam air. Nah, lubrikan yang larut air itu yang seperti apa? Ya, ini contohnya PEG, polyethylene glycol. Ya, sekarang PEG itu lagi hangat-hangatnya nih EG-DEG ya. Mungkin teman-teman yang di pelayanan udah tahu ya. Dia termasuk bahan tambahan yang mengandung EG-DEG itu, ethylene glycol, diethylene glycol, sehingga harus betul-betul dicek kadar EG-DEG-nya.
Seperti itu ya. Tapi kalau PEG, BM-nya besar, PEG itu kan ada beberapa BM ya. Ada yang kecil mulai dari 400 sampai BM-nya besar nih kayak 6.000. PEG yang BM-nya besar itu bentuknya serbuk ya. Kalau yang kecil PEG itu larutan, misalnya PEG 400 itu bentuknya larutan. Ya. Semakin besar PEG-nya, itu resiko EGD-EG-nya semakin kecil. Ya. Gitu. Jadi tapi tetap di Badan POM tetap mempersyaratkan bahan-bahan eksipien yang mengandung EGD-EG dilakukan pengujian. Jadi di sini lubrikannya adalah lubrikan yang larut dalam air. Jadi kalau nanti ditanya lubrikan untuk tablet effervescent itu contoh di bawah ini gitu. Misalnya ada pilihan ABCD. Nah, yang dipilih adalah yang larut air ya. PEG salah satunya. Atau selain PEG ada natrium steril fumarat, merupakan lubrikan yang baik untuk ini ada formulasi tablet asam askorbat ya, dibuatnya secara kempal langsung. Gitu. Jadi ada lagi natrium klorida, natrium asetan, dan D-leucin, lubrikan yang larut air juga baik digunakan untuk tablet effervescent. Data penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi spray dry leucin dan PG 6000 3% merupakan konsentrasi yang optimal. Surfaktan seperti natrium laurosulfat dan magnesium laurosulfat juga berfungsi sebagai lubrikan ya. Jadi lubrikan itu yang larut air bisa PEG, kemudian natrium steril fumarat, bisa juga ini tadi ini natrium klorida, natrium asetat, D-leucin, bisa juga surfaktan ya. Nanti kalau ada pilihan magnesium stearat itu enggak termasuk lubrikan yang larut air gitu ya. Kemudian glidan. Nah, glidan biasanya tidak digunakan karena granul yang mengalir bebas dari komponen-komponennya itu sudah memenuhi syarat ya, karena glidan ini memang biasanya kan ketalek ya, glidan itu kan dia tidak larut dalam air, jadi memang kita tidak gunakan di dalam formulasi ini apa namanya effervescent. Kalau anti-adheren juga kelekatan granul atau campuran sebut pada permukaan pons yang disebut karena dia menggunakan. Jadi biasanya anti-adheren itu kan anti lengket. Biasanya dia digunakan untuk tablet konvensional. Karena apa? Karena anti-adheren itu biasa dimiliki oleh kayak turunan talek, MG stearat ya. Jadi dari granul, kenapa nggak perlu anti-adheren? Karena granul effervescent itu sudah dibuat kering, betul-betul kering. Jadi kemungkinan lengketnya tidak seperti yang tablet konvensional. Jadi kalau untuk proses pembuatannya itu pengeringannya betul-betul dijaga ya. Suhunya kan tidak lebih dari 25. Kelembapannya juga rendah. Jadi memang kering. Gitu. Jadi nggak perlu lagi anti-adherennya. Kemudian ditambahkan selain yang tadi ya, perlu pengisi jika perlu. Kalau apa tadi disintegran nggak perlu, pengikat perlu, namun nggak usah terlalu banyak. Ya kan? Lubrikan yang larut air. Kemudian ada tambahan pemanis. Ya, yang biasa digunakan sukrosa atau pemanis alam seperti sorbitol ataupun pemanis buatan. Namun pemanis buatan harus diperhatikan yang ininya apa tuh? Ada standar pemanis yang aman yang memang ada dosis harian maksimalnya. Jadi setiap penggunaan pemanis, penggunaan bahan tambahan ini. Kemudian ada flavor ya, penambah rasa, karena meskipun dia sudah dalam bentuk larutan yang tadi kan membantu kelarutan zat utamanya, tetap aja ada yang masih dibutuhkan ya flavor ini. Jadi untuk meningkatkan lebih apa ya kenyamanan pasien. Jadi selain pemanis, tambahin juga flavor dan pewarna. Ya. Nah, ini tambahan nih surfaktan. Surfaktan itu kan tujuannya kan membantu kelarutan. Ya, meningkatkan pembasahan dan meningkatkan laju disolusi zat aktif. Misal paracetamol, dia agak kan kelarutannya kecil ya sebenarnya dalam air. Nah, mungkin bisa ditambahkan surfaktan sehingga dia lebih mudah dibasahi oleh air. Anti busa untuk mengurangi pembentukan busa ya. Jadi biasa dipakai kayak simeticon itu bisa berfungsi untuk anti busa juga. Jadi ini ya formula-formula untuk tablet effervescent. Nah, sekarang ini ada contoh produk yang dibuat tablet effervescent. Kita lihat. Ini ada zat aktifnya apa? Asam askorbat, asam asetilsalisilat, ini adalah asetosal atau aspirin, dan ada paracetamol ya. Ada nih paracetamol yang sudah disetujui untuk tablet effervescent, ya sudah ada. Kemarin karena gini ya, paracetamol yang kemarin kasus sirup itu kan
sempet agak susah ya di pasaran. Jadi ada pabrik nih yang dia berinovasi bentuk tablet effervescent. Jadi paracetamol tablet effervescent. Jadi bisa untuk anak-anak gitu ya. Penggunaannya sudah jadi larutan kan, dimasukkan ke dalam air langsung menjadi larutan. Nah, di sini excipientnya pasti ada komponen asam dan komponen basa. Ini namanya komponen dasar ya kan, asam dan basa. Ya. Kemudian pemanis nih, lihat yang produk A ada PEG sebagai lubrikan, sorbitol sebagai pemanis, ya ditambah lagi dengan sakarin sebagai pemanis, natrium riboflavin fosfat sebagai pewarna, dan dia pakai flavor. Nah, jadi yang produk A ini lengkap nih. Oh ininya, komponennya, excipientnya. Kalau produk B kita lihat, dia zat aktifnya 2 nih ya. Kafein dengan asam asetil salisilat. Ini kafein zat aktif juga nih. Nah, komponen basanya natrium bikarbonat, asamnya asam sitrat. Natrium dokusat dan natrium benzoat, yang ini juga sebagai zat tambahan. Berikutnya yang C, kita lihat zat aktifnya paracetamol 500 mg ya. Nah, kalau dilihat nih produk A, asam ascorbat 1000. Ini kan gede banget kalau dibikin tablet, tablet konvensional nggak mungkin ya. Tablet ininya aja zat aktifnya aja udah 1000. Ditambah lagi nih komponen dan produk A ya, komponen asamnya udah 700. Berarti di dalam satu tablet ini bobotnya bisa mencapai hampir 2 gram. Ya, gede ini berarti kan ininya tabletnya. Makanya nggak mungkin kalau tablet konvensional ukurannya gede, gimana mau ditelannya nggak bisa. Makanya itulah keuntungan effervescent, nggak masalah tabletnya gede juga toh dilarutkan dalam air ya. Kalau yang C, kita lihat C, asamnya. Jadi kalian nanti kalau ada formula udah langsung tahu ya ini gunanya untuk apa. Nanti kalau ditanya apa gunanya povidone. Povidone gunanya untuk apa nih? Yang C. Mengikat. Iya, pengikat, pengikat. Povidone sama dengan PVP. Ya, natrium siklamat apa fungsinya? Siklamat. Sama dengan sakarin apa gunanya? Tadi kan ada tuh contoh. Apa? Bukan, pemanis. Ya, pemanis, kemudian perasanya lemon. Nah, ini juga udah ini ya, ada flavor, ada pewarna pemanis ya. Cuma dia nggak ada pewarna. Kalau yang produk A ada pewarna, dia lengkap. Ya. Ini contoh. Oh, dia produknya ada MG syarat ya. Jadi tetap dia menggunakan MG syarat meskipun MG ini akan mengganggu kelarutan dari ini zat aktifnya. Ya, tapi nanti mungkin pada saat formulasinya pastinya kan ini ditambahkannya terakhir. Ya. Nah, untuk proses produksinya tadi perlu kondisi fasilitas produksinya yang dikontrol adalah kelembapan dan suhunya. 25 ini derajat Celcius ya. Nah, metode pembuatannya dengan metode basah dan metode kering. Ya, metode basah maksudnya granulasi basah dan metode kering dengan peleburan. Ini biasanya metode kering yang paling banyak. Kenapa kan metode basah itu kan menggunakan zat pembasah, ya kan? Zat pembasahnya memang alkohol, namun kalau menggunakan air itu diatur sedikit mungkin, ya, karena kan jangan sampai tadi kan asam dan basahnya kan nggak boleh ketemu. Kalau ada air kan bisa bereaksi, ya makanya lebih banyak metode pembuatan effervescent secara apa? Metode kering ini paling banyak. Ya, namun metode kering ini harus dilihat ininya daya alir daripada komponen-komponennya. Jadi biasanya misalnya menggunakan natrium bikarbonat yang memang sudah yang spray dry, artinya yang memang sudah grade-nya ready to compress, yang mudah, yang bentuk granul. Jadi udah ini lebih dulu, udah ada modifikasi gitu ya. Ya, kali ini video ini menunjukkan proses produksinya ya untuk tablet effervescent. Nah, ini contoh formula ya tadi sebenarnya udah. Nah, kita lihat lagi di sini nih zat aktif piridoksin ya. Jangan sampai nggak tahu ya nanti kalau ditanya piridoksin apa ya zat aktif. PVP sama dengan povidone yang tadi di depan povidone sama PVP, polyvinyl pyrrolidone, PVP. Sukrosa itu kan gula pasir kan.
Berarti apa? Pemanis. Asam sitrat, asam tartrat, ini komponen asam. Natrium bikarbonat, bahasanya PEG. Apa gunanya PEG? Tadi udah dijelasin PEG apa gunanya? Nih. Lubrikan, Bu. Ya, lubrikan yang larut air. Ya, harus diperhatikan. Jadi kita selama ini kan yang kita sudah pahami lubrikan itu kan MG Steara, Talek, karena itu tablet konvensional. Tapi kalau tablet effervescent, lubrikannya yang larut air, yaitu ini PEG, apalagi tuh surfaktan, kemudian kayak lauryl sulfat ya kalau ini yang surfaktan itu ya. Nah, itu contoh-contoh yang lubrikan larut air. Nah, di dalam pembuatan tablet effervescent, jadi perlu dipertimbangkan dalam pemilihan bahan-bahan ya. Pengikat tadi lebih disenangi yang dipilih PVP ya sebagai pengikat yang larut air. Pengisi yang digunakan ya. Jadi sukrosa bisa sebagai pemanis dan juga sebagai pengisi. Biasanya kadarnya untuk zat pengisi 2-20%. Karena sebenarnya komponen dari tadi ya, contoh aja di depan tadi, zat misalnya vitamin C mau dibikin tablet effervescent, vitamin C-nya ya udah 1000. Ya, kemudian tadi komponen asam, komponen basa itu udah berapa? Ya udah sekian ratus, tadi 700 ya. Jadi udah gede. Jadi pengisi yang memang khusus pengisi itu memang tidak diperlukan karena di sini sebenarnya sukrosa itu fungsinya pemanis dan juga bisa sebagai pengisi ya. Asamnya kombinasi sitrat dengan tatrat yang tadi ya, mereka harus dalam bentuk kombinasi. Kalau sendirian itu nanti granulnya nggak jadi, ya kan? Tadi kalau sitrat kan lembek, kalau tatrat dia rapuh, ya kan? Jadi harus kombinasi. Effervescentnya keras dan retak-retak ya. Jadi memang si tartrat itu yang nanti granul yang dihasilkannya keras dan retak-retak. Sementara sitrat karena lembek ya, lengket. Jadi memang harus dikombinasi nih sitrat sama tartrat. Kemudian untuk basa yang paling banyak digunakan natrium bikarbonat ya, karena natrium bikarbonat lebih mudah untuk reaksi terbentuknya gas CO2. Ya. Kemudian lubrikan yang harus, nah ini ya, harus larut air ya, PEG. Nah, ini berapa BM-nya beda-beda ya. Ada yang tadi 6.000, 8.000 BM tapi yang jelas bentuknya yang padat ya, lubrikannya bukan yang cair. Kalau PEG yang BM kecil kayak 400 kan cair. Nah, sekarang untuk pengujian atau evaluasinya sebetulnya prinsipnya sama dengan tablet. Ya, dia ada pemeriksaan fisik dan pemeriksaan kimia. Pemeriksaan fisik mulai dari penampilan, ya kan, untuk cairannya yang dihasilkan larutannya pasti namanya larutan kejernihannya. Kemudian ada keseragaman ukuran ya, keseragaman bobot. Nah, kalau istilah keseragaman bobot itu FI3. Kalau mulai dari FI4 ke sekarang FI6 itu namanya keragaman bobot. Keragaman bobot plus keseragaman kandungan itu keragaman bobot untuk yang bobot besar. Kalau bobot kecil namanya keseragaman kandungan. Ya. Namun di keragaman bobot atau keseragaman kandungan itu sebenarnya judul besarnya adalah keseragaman sediaan. Itu yang perlu nanti dilihat-lihat lagi, kadang suka keliru ya. Kekerasan juga sama dengan tablet konvensional, variabilitas juga sama. Yang beda ini waktu hancurnya. Kalau waktu hancur tablet konvensional berapa waktunya? Yang tablet inti berapa? Maksimal berapa? 15 menit. 15 menit tablet konvensional, tablet inti. Kalau dia salut gula atau salut selaput 30 menit. Ya kan? Kalau dia enterik itu 60 menit ya. Nah, kalau untuk effervescent pastinya jauh lebih cepat karena sudah hancur begitu dilarutin di dalam air. Jadi persyaratannya di farmakope ya, ini mulai dari FI4 sampai sekarang FI6 juga asetosal ada persyaratan hancur maksimum 5 menit. Di dalam 180 mili air suhunya 17,5. Ya beda kan kalau konvensional suhunya berapa? Waktu hancur tablet biasa. Pengujiannya airnya suhu berapa coba? 37 ya, Bu. 37 ya. Plus minus 0,5 kalau nggak salah.
gitu ya. Kalau ini jadi yang beda-beda tuh harus diperhatikan. Jadi kalau kita belajar, kita banding-bandingin ini yang beda apa dengan tablet biasa ya. Waktu hancurnya beda. Kemudian komponen bahan tambahannya ada yang beda juga kan. Walaupun secara umum sebetulnya sama, cuma dia perlu persyaratan yang spesifik gitu. Kalau kimianya ada pH. Nah, ini beda. Kalau tablet konvensional karena bentuk padat kan, dia nggak ada pH. Ini ada. Kalau keseragaman kandungan ini sama sebetulnya. Tablet biasa juga. Tergantung kalau keseragaman kandungan apabila zat aktifnya kecil. Ya, yaitu kurang dari 25%. Kalau sekarang FI6 kurang dari 25%. Kalau dulu FI4 sama FI5 itu kurang dari 50%. Ya. Nah, kalau keragaman bobot itu untuk yang besar. Misalnya kayak paracetamol itu kan komponen di dalam sediaan itu lebih dari 50%. Itu pakainya keragaman bobot. Nah, ini nih contoh-contohnya ya untuk sediaan yang disetujui dicek produk BPOM. Saya nulisnya generiknya aja ya. Paracetamol tablet effervescent. Ada nama dagangnya, ada bisa dicek apa yang sudah ada paracetamol effervescent ini. Acetylcysteine juga sudah ada beberapa brand ya. Kemudian alendronate sodium tablet effervescent ini juga ada beberapa brand yang sudah ada bentuk sediaan ini. Dia untuk obat osteoporosis. Ya, jadi untuk orang tua makanya ini diberikan dalam bentuk tablet effervescent. Jadi tujuan pemberian effervescent kalau nggak anak-anak, kalau nggak orang tua sebagai pengganti sediaan sirup. Ya, jadi memang karena kan sirup itu ketat banget ya ininya sekarang persyaratannya sehingga alternatif bentuk sediaan apa yang memang bisa menggantikan sirup. Nah, ini effervescent salah satunya ya. Jadi tablet penurun panasnya dibikinlah bentuk effervescent. Kalau acetylcysteine kan memang udah dari dulu sih ya kan dia obat pengencer dahak ya. Kemudian alendronat ini untuk osteoporosis. Nah, kalau yang lain-lain ini golongannya ini suplemen makanan ya. Nah, ini yang ada di Farmakope Indonesia nih, tablet effervescent asetosal ya. Jadi asetosal asam asetil salisilat itu dibentuk dalam bentuk sediaan effervescent. Nah, ini saya ambil dari monografi Farmakope Indonesia. Isi dari monografi pertama itu adalah deskripsi. Di deskripsi itu menjelaskan tablet effervescent asetosal itu apa ya? Ternyata dia mengandung asam asetil salisilat ya dengan campuran effervescent asam dan basa. Kandungan zat aktifnya 90 sampai 110. Kemudian untuk pengujian dia butuh baku pembanding ini. Untuk berikutnya identifikasi ya seperti ini nih. Nanti diidentifikasi secara kimia nih, yaitu dengan kromatografi HPLC. Kemudian berikutnya adalah waktu larut ya tadi ya, sebenarnya waktu hancur ya, tapi ini waktu larut. 2 tablet larut sempurna dalam 180 mili air yang suhunya 17,5 plus minus 2,5 dalam waktu 5 menit. Maksimal 5 menit sudah harus larut. Istilahnya bukan hancur nih, tapi waktu larut ya. Dibedakan dengan yang tablet konvensional. Kalau tablet konvensional betul ya hancur kan di dalam lambung. Kalau ini kan dilarutkan ya penggunaannya sudah dalam bentuk larutan pas dikonsumsinya. Ya, kemudian ada persyaratan keseragaman sediaan ya. Keseragaman sediaan itu terbagi atas keragaman bobot dan keseragaman kandungan. Kemudian ada persyaratan kapasitas penetralan asam. Ini untuk ini aja ya, biar tahu ya, biar teman-teman tahu sebenarnya monografi itu mempersyaratkan apa sih. Nah ini, untuk monografi asetosal tadi ini ada kapasitas penetralan asam, salisilat bebas, dan penetapan kadar. Selain itu, ada persyaratan wadah dan penyimpanannya dalam wadah tertutup rapat. Packaging atau pengemasan tablet effervescent maupun materialnya harus memiliki penutup atau tertutup rapat. Wadah multiguna seperti tubuh harus memiliki tubuh yang dapat ditutup ulang bila jadi seperti CDR gitu ya. Jadi wadah tubuhnya itu bisa ditutup dengan rapat dan bisa ini kembali ya, dibuka ulang lagi. Kan dia penggunaannya misalnya di dalam satu tubuh ada 10 gitu ya. Wadah dilengkapi dengan saset berisi silika gel ya tujuannya adalah untuk menyerap lembab.
Aluminium foil dapat juga melindungi tablet efervescent dari pengaruh lembab dan cahaya matahari. Jadi semua proses pengemasan dilakukan pada kondisi ruangan yang memiliki kelembapan rendah, kurang dari sama dengan 25, pada suhunya juga sekitar 25 juga. Ya, jadi mulai dari awal nih, fasilitas produksi memiliki kelembapan dan suhu yang rendah mulai dari awal sampai akhir, sampai dia pengemasan kondisinya seperti ini. Ya, itu ya. Nah, kemudian tugas nanti cari satu artikel ya atau jurnal, di sini direview tentang apa? Komposisinya. Jadi misalnya ada dapat jurnal tablet efervescent, terserah mau zatnya apa aja. Boleh bahan kimia maupun bahan alam boleh. Pokoknya dia tentang tablet efervescent. Formulanya yang pasti komposisi dari bahan tambahannya itu kan yang biasa ya untuk pembuatan tablet efervescent itu pasti udah template ya, asam, basa itu udah pasti. Nah, itu apa? Nanti kalian uraikan. Kemudian proses pembuatannya bagaimana dan evaluasinya. Kalau namanya evaluasi pasti dibandingkan dengan standar. Jadi kita bisa katakan bahwa ini memenuhi syarat atau tidak karena ada standarnya. Misalnya waktu larut tuh tadi kayak asetosal yang ada di farmakope, waktu larut maksimal 5 menit. Kalau hasil evaluasi kita waktu larutnya lebih dari 6 menit misalnya berarti kita bilangnya tidak memenuhi syarat karena kan udah tahu persyaratannya ya. Jadi nanti kalian evaluasi kemudian persyaratannya berapa di situ diuraikan. Nah, nanti dikerjakannya berkelompok. Kelompoknya jumlahnya 2 mahasiswa. Dia dikumpulkannya ke G Drive aja ya. Di Drive nanti yang diupload 1 aja. Ya, misalnya anggota kelompoknya 2, dua-duanya nggak perlu 1 kan nanti 2 namanya ada di situ, 2 namanya. Nah, tugas ditulis tangan, sementara artikelnya di ini aja kan artikel diupload di situ di draftnya. Jadi ada 2, ada artikelnya sama hasil reviewannya. Seperti itu ya. Ya itu aja ya. Jadi untuk tablet efervescent yang pasti yang perlu dipahami adalah tadi definisinya, kemudian komponen utamanya, ya, kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan untuk apa fasilitas produksinya, ya, kelebihan dan kekurangannya, ya, proses pembuatannya, contohnya contoh formula, seperti itu. Silakan ya kalau mau tanya sambil saya absen. Absen. Kita absen. Tolong yang dipanggil namanya ya. Diah Ayu. Hadir Ibu. Anita Rahman. Hadir Bu. Ya. Muhammad Romli. Hadir Bu. Yulita. Hadir Bu. Travelina. Bu. Siti Nurmaya. Hadir Ibu. Ayodhya. Partisipan. Ayodhya. Ada ya Ayodhya. Fahmi. Hadir Ibu. Ya. Ananda Sela. Hadir Ibu. Iskandar Hakim. Hadir Bu. Nia Febriana. Hadir, Bu. Azahra. Nia ada ya tadi Nia? Nia. Nia ada. Azhara. Azhara ini ya Zahra yang namanya Azhara ya? Zahra. Azhara. Azhara. Azhara itu Azhara aja namanya ya. Mutiara Andini. Hadir Ibu. Nia Mulyani.
Hadir, Bu. Septia Wafa, Hadir, Bu. Indah Oktavia, Hadir, Bu. Siti Azkia Zahra, Hadir, Bu. Ilmi, Hadir, Bu. Selinia, Hadir, Bu. Silvi Nuraini, Hadir, Ibu. Oke, simpan. Seli kerjanya di industri juga ya, Seli? Enggak sih, Bu. Dulu pernah di industri, Bu, di Kalbe Farma. Oh, dulu kerja di Kalbe. Kenapa berhenti? Atau pindah tempat ya? Saya waktu itu hamil, Bu. Jadi sama suami nggak diizinin untuk lanjut. Oh, jadi sekarang kuliah aja? Iya, kuliah aja. Oh, dulu di Kalbe bagian apa? Bagian QC, Bu. Validasi proses sama kan kalau dulu tuh validasi proses, validasi cleaning. Itu kan include ya. Sama kalibrasi, Bu. Satu bagian. Iya. Kalau di Kalbe mah ini ya, memang spesialis-spesialis gitu, banyak ininya dia, banyak karyawannya, banyak ilmunya gitu maksudnya kalau di Kalbe itu. Iya, Bu, dipinterin karyawannya, Bu. Jadi kayak Memang. training kualima gitu. Betul. Ya, jadi kalau saya berhadapan sama RO-nya Kalbe itu memang udah ini sih, pinter-pinter. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan ya. Jadi saya harapkan kalian sudah membuat mind map, jadi sudah ada basicnya, kemudian dijelasin akan lebih paham. Nah, kita kan ada 2 pertemuan lagi nih. Nanti pertemuan terakhir kita bahas soal-soal. Nah, kalian sudah mulai boleh ya 1 mahasiswa 1 soal, lain nanti saya buat juga. Ya. Jadi supaya nilai UAS-nya bagus. Tapi saya nggak menjanjikan memang kalian ini semuanya keluar misalnya enggak. Ya kita bikin soal yang banyak. Tugasnya udah paham ya tugas tadi? Ada yang mau ditanyakan? Fahmi gimana Fahmi? Aman, Bu. Fahmi di Ultra Sakti kan kerjanya ya Fahmi? Iya, betul, Bu. Fahmi ini spesialisnya coating, bagian coating ya Fahmi? Mixing sampai coating sih, Bu. Oh, jadi operatornya atau gimana? Leader operatornya sih, Bu. Line clearance biasanya saya kerjanya. Berarti kalau line clearance itu persiapan dong ya, sebelum dan sesudah? Iya, betul, Bu. Sama tanggung jawab hasil akhir juga. Oke. Berarti untuk ada nggak apa namanya produk effervescent di pabrik di Ultra Sakti ada nggak sih? Kayak dia cukup banyak ya itunya produk-produk ininya yang di masyarakat gitu loh. Yang termasuk yang inovator juga nggak sih kayak bikin patch gitu itu Ultra Sakti bukan sih patch ya kan? Iya, Bu, patch cuman yang patch itu ngambil produknya dari Cina sih. Jadi Kita cuma impor. kemas aja. Kemas Iya. doang, kemas aja ya. Terus kalau yang effervescent ada nggak? Effervescent buat skala produksi belum ada, Bu. Cuman kita udah beberapa kali trial sih, Bu. Oh gitu. Terus terlibat juga Fahmi? Iya, biasanya kalau trial itu R&D, R&D sama saya sih, Bu, biasanya. Sama operator. Nah, gimana? Memang di sana punya fasilitas yang kelembapannya yang tadi itu rendah sama suhu rendah di sana berapa fasilitasnya? Suhu dan kelembapannya? Kalau untuk kaplet biasa sih persyaratannya di bawah 25, Bu. Untuk RH-nya sendiri di bawah 60%. Tapi kalau yang terakhir kita trial effervescent itu memang RH-nya lebih rendah sih, Bu. Kalau nggak salah tuh di bawah 45 deh. Iya. RH-nya tuh rendah. Di bawah 2. Itu tadi kan 25.
Kalau iya yang iya saya Bu. tahu tuh tadinya 30, ternyata 25 malah. Rendah banget memang, karena kan nggak boleh ada ini, kandungan air kan. Karena dia kan asam sama basa. Kalau misalnya dia kandungan airnya tinggi, fasilitasnya kan nanti dia nyerap. Nggak jadi Iya tabletnya. betul Bu. Mm-mm. Oh jadi baru trial-trial gitu. Iya sih Bu, baru-baru trial Oh, tapi belum diproduksi. yang di trial untuk ini apa herbal atau ini obat kimia? Kebetulan herbal juga sih Bu, salah satu zat aktifnya itu ada Hmm. propolisnya juga sama Oh, madu. iya 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 iya. Oh gitu. Berarti bagus dong ya nanti kalau ada itu ya. Karena kan bisa untuk semua umur lah istilahnya kan. Dari anak-anak sampai orang tua gitu kan. Kandungan apa tadi propolis, madu gitu ya, bagus untuk suplemen. Kayaknya Iya masuk ke Bu. suplemen kesehatan itu ya. Iya Bu. Mm-mm. Bagus lah kerja di situ ya Fami ya. Jadi ini bermanfaat ya. Jadi untuk pelajaran Solid ini itu betul-betul sesuai lah gitu dengan pekerjaannya Fami. Jadi inline ya. Jadi makanya saya tuh mengharapkan nih kayak gini nih sharing-sharing dari teman-teman yang memang dari industri ya. Jadi bisa melengkapi. Kan saya kan teorinya nih. Walaupun saya dulu dulu juga saya di industri juga. Tapi saya bukan bagian produksi, saya bagian R&D, metode metode analisa gitu. Jadi sharing-sharingnya ini bermanfaat karena ini update ya, seperti itu. Apa-apa Fami kasih masukan-masukan gitu ya, kalau misalnya kita lagi bicarain terkait yang dunianya Fahmi juga gitu kan. Untuk teman-teman juga ya, jadi apa sharing informasi. Iya Bu. Iya. Oke, gimana? Oke, itu aja ya mungkin ya dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Masih wabarakatuh. Liv. Iya Bu.